Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatamin nabiyyin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan pengurus masjid, majelis taklim, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin tanpa kecuali yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang bertanya kepada Rasulullah, "Ayun nasi khair?" Yang mana manusia itu yang paling baik ya Rasul? Ini yang ditanyakan. Figero atau kami makasih. Makanya kita man qala umruhu wa hasuna amalu. Manusia yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya, bagus amalnya. Mereka tulirino tapi makasih amalan. Mana teman-teman mana? Alhamdulillah malam turun. Andi guru tak malam turun, andi guru tak Yunus malam turun, andi guru tak Rafi malam turun. Alhamdulillah ya andi guru tak Rafi. Mau apa kan fakul S2, S3. Andi guru tak tahu malam turun, andi guru tak podale malam turun. Andi guru tak sadar umurnya kurang lebih 46 tahun, ada yang mengatakan 45, 44. Ya, jadi saya mengatakan kurang lebih 46 tahun. Tapi malam itu umurnya sama makasih lampe-lampe. Jadi dari itu makasih lampe-lampe tahu namun dia nak kita tu polino panjang juga umurnya. Ini yang kita sadar luar biasa ini. Saya sering sampaikan kepada teman-teman bahwa pimpinan pondok pesantren yang ada di Sulawesi Selatan bermakna 50 keluarga guru tak sadar. Bermakna bahkan di luar Sulawesi Selatan mendapatkan berkah. Nah, sebagian orang di guru tak sadar ulama lumpuh. Ada guru saya di Makassar, guru saya mengatakan yang bisa mencetak ulama adalah ulama juga. Jadi kalau dicetak ulama lumpuh waktu guru tak sadar. Nah, ya orang itu tak sadar orang ikhlas. Ada ungkapan itu, kun mukhlisan takun mukhlasan. Jadilah orang yang ikhlas, maka apa akan menjadi orang yang ikhlas. Jadi ada mukhlisan, ada mukhlasan. Beda betul. Kalau mukhlisan itu ikhlas, tapi yang kamu pecet dia ikhlas. Tapi kalau mukhlisan itu betul-betul ikhlas. Allah Ta'ala di bawah ada dua. Ada kitab tasawuf saya baca, ternyata ikhlas itu ada dua. Ikhlasnya orang shadiqin dengan ikhlasnya orang sindikin. Ikhlasnya orang shadiqin adalah ikhlas tapi melomovi lolongan apalan pahala sisi yang pengalatan. Tetapi ikhlasnya as-siddiqin tidak ada yang diharapkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mulai yang kita sadar, alhamdulillah hadirin yang berbahagia. Jadi nemu dia namanya ketua polino tapi malam umur. Jadi dua rupiah malam umur. Mai ketua polino makasih amalanna, kemudian yang kedua dia namanya ketua polino tetapi makasih rangke-rangkenya. Pada-pada anda tak sadar. Nah, bahkan fakutana ya rotomu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ayyun nafisa, yang mana manusia yang paling buruk itu? Pegero atau kaminang pajahat. Makanya Nabi
Mantolong dua saman, orang yang panjang umurnya tapi jadi kemana? Metabami tu kulino tapi napuji meno sandala, napuji meno HP, napuji meno laptop, napuji malay motor na tahu, napuji malay phone na tahu. Padahal ang kamatohong na harus hati-hati. Ada pepatah Arab mengatakan, mautus shalih rahatun li nafsi wa mautut talib rahatun li nas. Matinya orang yang soleh istirahat baginya, dan matinya orang yang salah, orang yang jahat istirahat bagi orang lain. Ya kalau makasih mati istirahat dia nalo masampadang, dia nalo mapaguru, dia nalo mapiri sambutan, istirahat. Tapi kalau orang bermasalah meninggal, istirahat orang lain. Malay nasabak biasa tahu dia nalo mati rumah tangga nasabak angkai, kiwatu na mati rumah tangga tahu. Mata mati na nasabak dia juga pilolasan lain. Itu contoh kecil lagi yang berbahaya. Ini kita berada di bulan Muharram, kita harus merubah diri ke arah yang lebih baik. Ibadah sini lihatnya. Nasabah ada kata-kata hikmah mengatakan, man kana yawmuhu khairan min amsi fa huwa rabiun. Barang siapa orang yang lebih baik hari ini daripada kemarin, itulah orang yang beruntung. Maka sini aswe daripada ini tolawah atau sarung, tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, itulah orang yang beruntung. Makanya harus kita selalu meningkatkan kualitas hidup kita. Nalenko tonbriolo angka kewajiban dari filosofi, ia tahu ni filosofi 5 waktu. Nalenko tonbriolo kewajiban membawa ni filosofi sampai subuh, loro, asar, maghribi, isya. Ini rumah filosofi ditambah-tambah yang malam sunnah. Ibegowi sepanjang tahajud, ibegowi sepanjang duha, selalu meningkat ke arah yang lebih baik. Kalau terlalu hanya memperhatikan dirinya sendiri, maka pada tahun ini di samping memperhatikan dirinya sendiri juga memperhatikan orang lain. Nah sebab angka tahu termakan tadi. Alina di bawah ursu, dia nak ursu tahu kata makhluk mendidik. Sehingga Andre Gurta Sanusi Baco pernah mengatakan, kikir itu ada 3 di dalam Al-Quran. Yang pertama ada kikir adalah bahir, kikir kepada orang lain, tidak mau berbalik. Yang kedua ada kikir dalam Al-Quran adalah kaktun, kikir kepada orang lain juga kikir kepada dirinya sendiri. Jadi kata tu tahu masih ke perlu pada masih ke itu boleh. Komiloi mabentor, nantawan bentor le katan. Nampak mabentor. Komiloi malibale, nasapa-sapa iro balik masih simple. Tapi bonyok. Maka kadang-kadang ini ada kelihatan. Padahal dia dina. Itu kartun. Ada gigit yang ketiga adalah suhun, gigitnya perempuan dalam arti tanda kutip. Jadi rumah putri gigit juga, tapi tanda kutip ada mata masalah. Jadi rumah putri makan gigit. Angkat tu ustaz biasa maka dah, bu mau masuk surga, maka dari ibu-ibu mau masuk surga. Oh kalau mau masuk surga, nikahkan suaminya. Maka dari makhluk raya, ya saya masuk surga melalui pintu itu, saya mau masuk surga melalui pintu lain. Ini gigitnya perempuan tidak ada yang mau menikahkan suaminya.
Jadi kita berubah ke arah lebih baik, karena kalau sama-sama tahun ini kemarin kita rugi, hasil rugi. Kalau lebih buruk tahun ini dari tahun kemarin, kita adalah halikun, orang yang binasa. Pegawai yang malah medecet tembiolah, tapi ia tahu ngedena. Celaka ini hadirin yang berbahagia. Saya sudah mau masuk inti, meter mata aja. Ada yang pada baca waktu itu. Kita ini berada di bulan Muharram. Muharram Pak ya? Kemarin 9 Muharram. Tadi sedang itu hari ini 10 Muharram. Tidak lama lagi kita akan tinggalkan 10 Muharram. 10 Muharram. Banyak dalilnya yang berkaitan tentang puasa. Tapi sebelum saya bahas ini, saya mau bahas dulu Muharram, karena ada tadi ayat yang disampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum." Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah 12 bulan di dalam ketetapan Allah, di dalam kitab Allah, pada hari diciptakan langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang dihormati, ada 4 bulan yang haram. Jadi hurum itu dihormati, dimuliakan. Mengapa dimuliakan? Karena di bulan itu tidak boleh melakukan peperangan, tidak boleh melakukan pembunuhan, tidak boleh melakukan dosa. Kalau melakukan dosa, maka berlipat ganda dosa yang dilakukan. Kebalikannya, kalau kita melakukan kebaikan, maka insya Allah berlipat ganda kebaikan yang kita dapatkan hadirin yang berbahagia. Makanya semestinya kita mengisi dengan perbuatan yang baik. Yang mana 4 bulan itu? Yang pertama Muharram, sebentar saya jelaskan sejelas-jelasnya ini Muharram. Yang kedua adalah Rajab. Rajab ini dalam bulan Islam adalah bulan ke-7. Rajab. Rajab ini ada kelebihannya. Kelebihannya itu Rasulullah diperjalankan, yang diberi nama Isra Mi'raj, diperjalankan. Apa yang diterima Rasulullah adalah sholat. Ya Rasulullah ini, maka silakan hidup luar biasa kalau kita rajin sholat. Kalau rajin sholat, tidak mungkin Allah mengecewakan kita, tidak mungkin Allah menyia-nyiakan kita, pasti Allah perhatikan kita. Ya orang itu masuk banyak, di situ ada dialog antara Allah dan hamba. Di dalam hadis qudsi dikatakan, ya orang itu masuk banyak disediakan, nawajai alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Maka Allah mengatakan, hamidah abdi, hambaku telah memuji saya. Itu ucapan Allah. Ketika hamba itu membaca di dalam sholat Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, maka Allah mengatakan asna alayya abdi, hamba telah menyanjung. Ketika hamba membaca Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, maka Allah mengatakan majadani abdi, hambaku telah mengagungkan. Dan ketika hamba membaca di dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami sembah dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, maka Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah antara aku dan antara hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Ilmu memiliki pengalaman. Dan ketika hamba itu membaca di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah mengatakan hadza liyabdi wa liyabdi ma sa'ala. Ini adalah
untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi luar biasa itu kalau kita sholat. Di situ ada dialog antara Allah dengan hamba. Kemudian di Rajab ini Rasulullah rajin membaca doa. Mungkin bapak-bapak juga rajin membaca doa. Apa doanya itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Itu banyak doa. Jadi itu yang kedua bulan yang dihormati Rajab. Kemudian bulan yang ketiga dihormati adalah bulan ke-11 Zulkaidah. Zul berarti yang mempunyai kaidah dari kata keadaan, tempat yang diduduki. Mengapa dikatakan Zulkaidah? Karena orang Arab Islam dipergunakan kesempatannya untuk duduk-duduk, tidak melakukan pekerjaan, tidak melakukan usahanya karena bersiap untuk melakukan ibadah haji. Rasulullah di Zulkaidah, saya dapatkan informasinya 4 kali melakukan umrah di bulan Zulkaidah. Kemudian yang keempat bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bulan Zulhijjah. Nah, ini kita sudah tinggalkan bulan Zulhijjah, masuk Muharram. Di bulan Zulhijjah ini ada puasa yang sangat dianjurkan, yaitu puasa Arafah. Puasa Arafah ini kita akan mendapatkan keuntungan dihapus kesalahannya 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya, berarti dua tahun. Di Zulhijjah ini kita melakukan Idul Adha dan dianjurkan untuk melakukan ibadah kurban. Makarobaki, yero nareku makarobaki, nawalaki kumala taala sepi bulu nasafi bulu na pembe sepi. Itu luar biasa pahalanya, hadirin yang berbahagia. Kemudian saya masuk kepada Muharram. Ini saya jelaskan secara detail sedikit ini. Masih ada waktu sekitar setengah jam lebih. Ini bulan Muharram. Salah satunya bulan yang diberikan nama bulannya Allah, Syahrullah, bulannya Allah adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu diberikan gelar Syahrullah, bulan Allah. Makanya Nabi kita An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da syahr Ramadan syahrullah alladzi tadawuhu al-Muharram wa afdalus shalah ba'da al-faridah qiyamul lail. Makanya Nabi kita naya puasa masa lebih sesudah puasa bulan suci Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang kalian namai bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini melebihi cuma puasa kita sesudah bulan suci Ramadan lebih. Jadi berarti biar bukan 10 Muharram kita puasa, tapi banyak hari di bulan Muharram kita puasa. Nasabah bulan Muharram ada yang puasa 1 Muharram, tidak ada masalah. Ada yang puasa 9-10 Muharram. Apalagi ibu-ibu yang suka puasa putih, ada puasa putih 13, 14, 15. Itu menjadi puasanya. Nah, sebab ini adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan kalau tidak puasa kemarin 9 Muharram, tasua namanya. Hari ini puasa 10 Muharram, maka puasa besok 11 Muharram untuk membedakan puasanya orang Yahudi. Lanjutan hadis ini, wa afdalus sholati ba'dal faridah qiyamul lail. Sholat yang paling utama sesudah sholat wajib adalah sholat tahajud. Jadi nariko meloki masa sempadan malapie ya dari itu sampai tahajud. Salihuna
sampaya perlu. Nah sampaya nomor 2 boleh, sampaya perlu. Jadi luar biasa. Hadirin yang berbahagia. Ada orang pintar di sini Pak. Ada orang pintar. Ada orang pintar. Alhamdulillah anaknya penghafal Al-Quran. Ada juga tadi sini penghafal Al-Quran. Ditanya apa resepnya sehingga anaknya menghafal Al-Quran. Dia menjawab, salah satu resep yang saya amalkan anak saya menghafal Al-Quran, rajin melakukan sholat tahajud. Selesai sholat tahajud saya doakan anak-anak saya. Alhamdulillah. Di Masjid Jami juga Senggan ada orang Sulawesi Tenggara, anaknya menghafal Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah selesai, orang tuanya juga rajin melakukan sholat tahajud. Ibu-ibu ada orang yang anaknya semuanya berhasil, kalau bukan doktor agamawan lagi. Ditanya apa resepnya, dia menjawab salah satu resepnya adalah saya bangun sholat tahajud, selesai sholat tahajud saya doakan anak-anak saya. Bukankah doa orang tua kepada anaknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama halnya doa Nabi kepada umatnya. Jadi makasihnya karena itu masa bayar tahajud itu doang bijak. Alhamdulillah saya sering mengatakan kepada orang tua elodoka. Masa bayar itu motoi tadi memperlodoka. Andri adikku engkau itu motota teloi untuk motota supaya nelodaki. Insya Allah nanti mau mengalahkan. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini puasa 10 Muharram adalah puasa yang disunatkan. Nah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu hadisnya, ya Nabi ta liwatuna malaikat dapuran law di Madinah. Naik itu Madinah, naik itu yang dia mau puasa pada hari Asyura. Maka beliau bertanya, hari apa kali ini kalian puasakan? Maka orang Yahudi itu mengatakan, hadza yaumun azim, ini adalah hari yang agung, hari yang besar, hari yang dimuliakan. Andallahu fihi Musa wa qaumah. Ini adalah hari di mana Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan dari musuhnya. Wa gharqa Fir'aun wa qaumah, dan Fir'aun bersama kaumnya ditenggelamkan. Angka kita membaca di dunia Anbiyaullah, ya Nabi Musa wa kunna ikajaru Fir'aun. Masih lagi metawi Nabi Musa metawi. Nasabah imulina angka Fir'aun. Si bawa pasukannya Yolona tasi. Bagaimana ini? Karena ketakutannya yang luar biasa sehingga diberikan wahyu oleh Allah. Musa, pukulkanlah tongkatmu itu di laut. Setelah dipukulkan laut itu terbelah lautan. Yero siwa di kiri ombak, yero siwa di kanannya tidak ombak. Kering lewatlah di situ. Setelah Nabi Musa alaihissalam selamat, melalui pepe yero tasih Nabi Musa melalui pepe. Tapi acan kumalaan, alhamdulillah tidak jadi. Seandainya pepe yero tasih selamat tu Firaun, tapi dia dapat pay, akhirnya dia nggak selamat Firaun. Kalau dia mau mati Firaun, dia yang berpahala. Tobat ya, tapi dia yang terima tobat. Ya Nabi Musa mega kelebihannya. Sisa pada dulu Nabi Musa mati tahu. Kalau kisah dulu kan kalau tinju ronde pertama, ronde kedua, tapi Nabi Musa satu kali pukul orang langsung mati. Ya Nabi Musa ko maceti wajunna ya roh bulu-buluna kan tembus wajunna ko maceti Nabi Musa menurut hebatnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diselamatkan, maka di dalam hadis dikatakan fasalamu Musa
berpuasa sebagai tanda terima kasih. Ya orang pas selamat kepada Allah Ta'ala, maka terima kasih. Sama juga Nabi Nuh alaihi salam juga diselamatkan 10 Muharram. Nabi Nuh itu mulai naik kapal pada bulan Rajab, nanti berlabuh pada bulan Muharram, 10 Muharram. Sebelum saya lupa, dan itulah sebabnya ia ciri teman-teman mari mantri gugur. Mandiri kalau mati gugur, mandiri gugur Pak. Nah, alhamdulillah. Mari itu mandiri gugur. Nasabah ia waktunya ibadah selama Nabi Nuh alaihi salam tidak ada makanan, yang ada bangkai bawah. Kemudian Nabi Nuh perintahkan kepada umatnya sekitar 80 orang itu kumpulkan gandum, kemudian dicampur dengan air. Ya dari yakin lain. Ya lo bubu kan kuai. Ya nanti jadi bubu ketika wainan. Ini. Maka kau sih nanti terpakai kesal. Ibu-ibu berani beli pantai. Pasero, Patabi, ya pe pamulane, pe paku, palu-palu, pak, alabi, pantai, panroli, saudara panroli tak boleh, panasu, ya pe pamulane. Ternyata penyebabnya itu karena pada masa Nabi Nuh alaihi salam semuanya hanyut. Tapi mana bakat saya? Jadi siapa ada bakat saya? Itu bahasa baru neraka yang diminta dengan menegakkan hadirnya berpahala. Jadi aku itu nama masalahnya. Tadi itu nama negara. Anak muda mana lima pasalan, nasabah dia diseni. Ada latar belakangnya. Makasihnya tadi bahasa Nabi Bukit bubur, ada bubur 7 macam. Itu dulu berarti kalau di Kalimantan 41 macam buburnya Pak. Di tempat lain mungkin juga banyak. Ya ada ya nama sabak makasih mana buah di sana. Pamula mana buah. Nare koyak ni pesoki. Mudah sebentar kita kenyang semua. Orang yang sedia ibu-ibu ini. Jadi Nabi Musa puasa 10 Muharram sebagai ucapan terima kasih. Maka orang Yahudi mengatakan panah nasumu, kami juga mempuasakan, kami berpuasa pada hari ini. Maka dia minta panah wahabku wa aula bi Musa minkum. Saat kami lebih berhak dan lebih utama terhadap Musa dibandingkan dengan kalian. Maka dia minta kami lebih utama dibandingkan dengan kalian terhadap Musa. Fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bisyami. Maka Rasulullah berpuasa pada hari Asyura atau 10 Muharram dan memerintahkan untuk berpuasa. Maka Rasulullah Allah Ta'ala pada nak kata kita. Nah orang Yahudi juga ini muliakan puasa orang Yahudi. Nah hormati orang Yahudi dan Nasrani. Maka dia minta di dalam hadis lain bakaitu ila qabilin la asumanna antasi. Kalau sekiranya saya hidup sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa 9 Muharram. Tapi nanti tadi lagi. Jadi kalau di mentalnya ya di sana minta mau puasa di 9, 10. Kemudian apa balasannya ketika kita puasa 10 Muharram hari Asyura? Nah, sebelum kita mulai tentang puasa 10 Muharram, maka dia minta yukafirus sanata al-madiyah, menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Jadi nanti kalau puasa kita akan mengampuni Allah Ta'ala, menghapusi kesalahan tanpa Allah Ta'ala, dosa-dosa tak yang lucu. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, termasuk yang diselamatkan pada 10 Muharram yang saya kemukakan tadi adalah
Nabi Nuh alaihi salam. Karena ada juga hadis itu diriwayatkan oleh Ahmad. Di sini dikatakan fasamahu wa Musa syukran lillah. Nabi Nuh dan Nabi Musa berpuasa sebagai ucapan terima kasih kepada Allah. Ya waktu Nabi Nuh salama Allah, maka dia sujud di tanah. Jadi Nabi Nuh sujud iko tanahnya sampai salama Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua dilakukan Nabi Nuh banyak melakukan puasa. Jadi dari kalau salama itu Allah Ta'ala sujud bersembahyang mau puasa. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang diselamatkan pada 10 Muharram adalah Nabi Adam alaihi salam. Saya temukan di dalam hadis. Nabi Adam alaihi salam bertobat dan diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 Muharram. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, yang pertama, pada bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk berpuasa paling tidak 9-10 Muharram, Tasua dan Asyura. Yang kedua, kita harus memperbanyak amal soleh, jangan melakukan banyak dosa, jangan melakukan pelanggaran kalau perlu. Karena dalilnya tadi, wala taslimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menganiaya diri kalian sendiri pada bulan yang dimuliakan itu. Salah satu bulan dimuliakan adalah bulan Muharram. Yang ketiga, kita harus melapangkan nafkah kepada keluarga kita. Nareko iro keluarga tak dengan kaya dengan wajib baru, dengan wajib baru 10 Muharram ke situ. Anak tak dengan wajib baru, dengan 10 Muharram. Nareko sebelumnya 10 Muharram pandai di balik rako, 10 Muharram beli di balik iro mencari-cari. Kalau selalu kita makan ikan begitu, 10 Muharram itu beli ayam, beli daging, ifasagene ale hadir yang berbahagia. Nah, pas 10 Muharram itu masuk baton hadir yang berbahagia. Termasuk yang kita lakukan pada 10 Muharram ini adalah memperbanyak melakukan muhasabah, mengintrospeksi diri. Tadi sudah dijelaskan. Nah, kita merenung sendiri, jangan sampai ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Nah, sebab biasa tu dia dari sengalai pergi berbuat dosa, biasa dia padahal kurang. Hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesejahteraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kesingnya tu linota, apa berangkat ke mana ibu Allah Taala, maka singi wijata semuanya menjadi baik, maka singi tenang-tenang. Saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Mungkin ada kekurangan yang saya sampaikan. Saya minta maaf karena saya manusia biasa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.